menyiapkan anggaran sekitar 2,9 triliun lebih. 2,9 triliun lebih itu dari anggaran ini dan anggaran ini terdiri dari 2,4 triliun itu bersumber dari PT SMB, pinjaman, dan 511 miliar bersumber dari PAD. 2026 yang kita groundbreaking hari ini, luasan yang kita akan eksekusi, Pak, totalnya sekitar 15,6 kilometer. 15,6 kilometer dengan anggaran seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga 2026 ini yang sudah selesai, Pak, shortcut Brawo Teguh Umar Barat selesai Desember 2026. Shortcut Baler Setro menuju Melasti selesai 2026. Hanya untuk lingkar selatan akses Jembatan Uluwatu baru selesai 2027. Tiga, dua, satu. Pemerintah Kabupaten Badung resmi memulai pembangunan mega proyek infrastruktur jalan sebagai langkah strategis mengatasi kemacetan di kawasan pariwisata. Proyek yang menelan anggaran lebih dari 2,9 triliun rupiah ini ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan shortcut Berawa, Umalas, Kedampang, Tuku Umar Barat di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Senin 27 Juli 2026. Seremoni peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dan Sekretariat Daerah Badung Ide Bagus Surya Suambe dengan menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya pembangunan. Acara berlangsung di lokasi proyek Lingkar Selatan, segmen 4 yakni Labuan Said, Pedati, sekaligus pembangunan terase Jalan Pura Kulat, Labuan Said. Dalam laporannya, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan bahwa pembangunan koridor jalan di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara dirancang sebagai jaringan transportasi yang saling terintegrasi. Kehadiran infrastruktur baru tersebut diharapkan mampu menghadirkan jalur alternatif, mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan utama, sekaligus meningkatkan akses menuju kawasan permukiman, pusat pelayanan publik, destinasi wisata, hingga sentra pertumbuhan ekonomi. Tahap awal pembangunan strategis tahun 2026-2027 meliputi Jalan Lingkar Selatan dan penataan Simpang Silikita dengan total panjang jalan mencapai 10,89 km. Selain itu juga dibangun Jalan Semer Tuku Umar Barat sepanjang 4,77 km untuk mengurai kemacetan di Simpang Semer dengan total anggaran lebih dari 2,9 triliun rupiah. Ia menambahkan Jalan Lingkar Selatan merupakan bagian dari rencana besar pembangunan infrastruktur jalan di Badung. Dalam jangka panjang, Jalan Lingkar Selatan akan memiliki panjang sekitar 29,95 km. Sedangkan pembangunan jaringan jalan di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara ditargetkan mencapai total 52,95 km selama periode 2026 hingga 2029. Menurut Adi Arnawo, seluruh proyek telah melalui proses studi kelayakan, penyusunan detail engineering design atau DED, penetapan lokasi, hingga pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik lahan dalam setiap tahapan pembangunan. Bupati juga mengakui proses pembebasan lahan sempat menghadapi berbagai dinamika, termasuk munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun melalui pendekatan persuasif serta percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan administrasi, seluruh tahapan akhirnya dapat berjalan sesuai target. Adi Arnawo optimis proyek strategis tersebut tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai kawasan, serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah di masa mendatang, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat semakin banyak dibiayai secara mandiri tanpa ketergantungan pada pinjaman. Mungkin ini adalah sekaligus momentum kami untuk mulai merubah mindset masyarakat untuk mendorong budaya moda transportasi publik. Dan kebetulan juga seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa
secara konstruksi ini adalah jalan kita akan dibuat pedestriannya trotoarnya itu akan menjadi 3 meter sehingga masyarakat yang memanfaatkan trotoar ini pedestriannya akan merasa nyaman tuh. Yang kedua juga kita akan menurunkan kabel-kabel termasuk kabel-kabel listrik, termasuk jaringan PDAM sudah kita siapkan juga sekarang. Dan termasuk tadi disampaikan masalah kendaraan, kita akan menyiapkan satu ruas mungkin sekitar 2,25 meter atau ini akan ruas yang khusus trase mobil listrik tadi. Seiring dengan persiapan kita untuk mulai memudayakan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Jadi saya low emission zone ya, artinya kita akan mendorong bahwa satu kawasan menjadi energi terbarukan ya, yang bersih itu dengan cara membuat satu trase khusus untuk mobil listrik sehingga nanti pada trase ini moda transportasi akan bisa terbangun misalnya dari sentral parkir menuju Uluwatu, Nusa Dua termasuk bandara itu. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Badung atas keberanian merealisasikan proyek infrastruktur berskala besar tersebut. Menurutnya, pembangunan Jalan Lingkar Selatan menjadi jawaban konkret atas persoalan kemacetan kronis yang selama bertahun-tahun membayangi kawasan pariwisata Badung Selatan. Gubernur juga memuji langkah pemerintah Kabupaten Badung yang mampu menghadirkan pembiayaan proyek melalui dukungan PT SMI. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan keputusan tepat karena penundaan hanya akan menyebabkan biaya konstruksi semakin meningkat di masa mendatang. Dan Pak Bupati dengan matang, berani, mengambil langkah-langkah termasuk mendapatkan dukungan dari PT SMI dengan benar yang sangat rendah. Memang prinsip membangun infrastruktur itu adalah makin cepat makin bagus. Karena makin lama dia akan makin mahal. Jadi karena itu langkah yang dilakukan oleh Pak Bupati sudah benar, di arah yang benar, baik, setia, dan karena itu patut kita apresiasi dan kita lakukan bersama. Dengan dimulainya pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan shortcut Brawo Malas Kedampang, Tuku Umar Barat, pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern, konektivitas yang semakin baik, serta mendukung terwujudnya kawasan pariwisata yang nyaman, lancar, dan berdaya saing di tingkat internasional. Kabar Bali Hits mengabarkan.